bisnis yang cukup prospektif. Business Talk, Selasa 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Luar hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sementara Nadiem membantah semua dakwaan itu, termasuk upaya memperkaya diri sendiri. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Jaksa mendakwa Nadiem melakukan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dalam dakwaannya, jaksa menilai Nadiem telah menyalahgunakan wewenangnya. Ia disebut telah mengarahkan spesifikasi pengadaan sehingga menjadikan Google sebagai satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia. Harga untuk pengadaan 1 unit laptop Chromebook tidak memasukkan harga Chrome Device Management. Oleh karena itu, menambah kerugian keuangan negara sebesar $44.054.426 Amerika Serikat atau setidaknya sebesar $621.387.678.730 Usai mendengarkan dakwaan, Nadiem langsung membacakan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsinya, Nadiem menyebut dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan dibangun atas narasi ketimbang fakta hukum. Nadiem kembali menegaskan tidak ada motif memperkaya diri dalam pengadaan laptop Chromebook. Seluruh karir saya, baik di Gojek maupun di Kemendikbud, adalah ikhtiar saya untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya sudah diberkati Allah dengan kesuksesan finansial, tetapi itu tidak pernah menjadi tujuan hidup saya. Kalau memang tujuan hidup saya untuk memperkaya diri, saya akan memilih untuk tetap di dunia bisnis, di mana semua pintu terbuka bagi saya untuk meraih kesuksesan. Saya tidak mungkin mempertaruhkan kebebasan dan reputasi saya yang telah saya bangun selama puluhan tahun hanya untuk menambah kekayaan saya. Hukum ini saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan untuk keluarga saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Proses penetapan tersangka. Majelis Hakim sempat menegur 3 prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang. Dilanjutkan. Ya, sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya? Iya. Bisa ini? Mungkin bisa ambil posisi, jangan berdiri situ, Pak. Karena mengganggu kamera. Bisa menyelesaikan, Pak. Bisa mundur. Nanti pada saat ditutup baru maju. Karena terganggu juga yang dari Mereka belakang. berdiri di depan kursi pengunjung sidang. Pak, ya? Hakim meminta 3 prajurit itu berdiri di belakang ruangan agar tak menghalangi pengunjung sidang lainnya. Bisa lebih mundur lagi, Pak. Mundur. Nanti pada saat sidang tutup, mau masuk silakan. Kemarin menjadi sidang perdana ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam 2 sidang sebelumnya, Nadiem tidak hadir karena sakit. Tim Liputan Kompas TV. Apakah dakwaan ini sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui persidangan? Bagaimana juga dengan klaim kuasa hukum Nadiem yang menyebut kliennya dilarang berbicara dengan wartawan? Kami juga soroti kehadiran anggota TNI di ruang sidang. Kami bahas bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Prof. Jamin, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Prof. Jamin, oke, Nadiem kan kemarin membantah kalau ada unsur memperkaya diri sendiri. Artinya kan salah satu yang harus dibuktikan dalam sidang adalah ada atau tidaknya mens rea. Nah, untuk membuktikan itu, apa yang bisa dilakukan oleh JPU untuk menguatkan maupun dari pihak Nadiem untuk membantah? Ya, tentu kalau kita lihat konteks mens rea yang diadakan di pasal 2 dan pasal 3, khususnya pasal 2, itu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ini, Nadiem ini. Nah, apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan? Ada nggak aturan kebijakan yang dilanggar atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar secara formil yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan? Nah, kalau dia sebagai seorang menteri diperintah oleh presiden pada saat itu adalah Jokowi, maka apakah perintah tersebut sudah didasarkan kepada perintah yang benar? Kalau perintah tersebut adalah perintah yang benar, dilaksanakan dengan benar,
berarti tidak ada perbuatan melawan hukum. Tetapi kalau perintah itu berasal dari orang yang salah, tidak memiliki dasar yang benar, maka tetap diikuti padahal diketahuinya adalah perintah yang salah, maka orang itu dapat dipidana. Masuk orang yang memberikan perintah. Jadi yang perlu dibuktikan oleh jaksa penuntut umum nantinya terkait dengan pasal 2, ada enggak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Makarim ini sebagai terdakwa terkait dengan pengadaan komputer tersebut. Tadi dikatakan bahwa hanya satu vendor atau hanya satu Chrome saja, tidak punya alternatif lain. Nah, itu perlu diselidiki. Kalau begitu, kemungkinan ada pengarahan terhadap satu vendor tertentu untuk dimenangkan. Nah, apa ada kickback enggak? Nah, kalau tidak punya alternatif lain, contohnya bahwa barang tersebut tidak punya pengganti satu-satunya yang hanya bisa diperuntukkan dalam situasi tertentu dan tidak ada substitusinya, nah itu biasanya diperbolehkan. Tetapi kalau ada benda lain yang sama kualitasnya, maka harus ada pembanding. Nah inilah yang harus diperhatikan dalam konteks dakwaan jaksa. Kalau sampai penasihat hukum bisa membuktikan itu adalah perintah jabatan yang sah, maka sulit kiranya ada perbuatan melawan hukum. Nah, kalau Prof, dia dalam eksepsinya kan dia juga bilang kalau ini adalah kriminalisasi. Tapi sebenarnya sejauh mana eksepsi yang dibacakan oleh Nadiem Makarim akan bisa mempengaruhi pertimbangan dari hakim selama sidang berlangsung? Saya yakin 100% eksepsi akan ditolak. Ya, 100%. Kenapa saya bilang 100%? Karena di Indonesia, hakim, saya bukan mendahului hakim ya, hakim tidak pernah mengabulkan terkait dengan eksepsi di tindak pidana korupsi. Jarang sekali, pernah ya, ada beberapa, tetapi hampir 95% pasti ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia selalu alasannya karena ini sudah menyangkut tentang pokok perkara yang harus diperiksa secara mendalam. Ya, karena eksepsi itu hanya 2, Mbak, yang paling mungkin dikabulkan terkait adanya kompetensi absolut, itu bukan ranah konteks tipikor, atau kompetensi relatif bukan di wilayah tempat Jakarta Pusat atau di tempat lain. Itu saja. Padahal eksepsi itu banyak sekali yang diatur dalam KUHP kita, itu banyak sekali. Tapi ini negara kita, ya pengadilan pada umumnya menolak eksepsi itu. Nah, ada keuntungan melakukan eksepsi walaupun dia tahu akan ditolak pada umumnya karena dia bisa membeberkan kejadian tersebut. Nah, ini saya mau kasih tahu, di KUHP yang baru itu harus ada pemaparan, begitu ya, pemaparan kronologi kasus dari para pihak. Nah, tadi saya dengar, saya baca bahwa mereka sudah sepakat pakai KUHP yang baru. Ya. Kalau mereka sudah sepakat pakai KUHP yang baru, maka harus ada pemaparan kronologi kasus dari penasihat hukum maupun dari jaksa. Jadi bukan hanya dari jaksa saja. Itu peraturan yang baru, begitu. Prof Jamin, yang juga jadi sorotan adalah kehadiran 3 anggota TNI ketika sidang. TNI bilang memang sudah ada kerjasama antara TNI dan juga Kejagung. Tapi ini adalah hal yang wajarkah ketika pengamanan dilakukan di ruang sidang? Ingin saya katakan, ini bukan peradilan militer, ya. Jadi hanya peradilan militer yang baju seragam militer boleh ada di ruang persidangan, ya. Ini sipil, jadi tidak boleh ada militer berseragam militer di pengadilan sipil. Itu contempt of court, ya. Itu namanya contempt of court. Itu namanya hakim sebenarnya tadi harus lebih tegas. Ya, itu menghina pengadilan itu. Kalau pengadilan militer boleh, ya. Ya, kalau pakai seragam militer di pengadilan sipil nggak boleh, dilarang. Itu sudah bisa dijadikan contempt of court, ya. Artinya tapi kalau itu sebenarnya tidak boleh, tapi ya kemarin terlanjur dilakukan. Ini dampaknya apa? Loh, itu peringatan keras harus disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Panglima TNI, ya. Jadi harus ada koordinasi dari Ketua MA kepada Panglima TNI supaya anggotanya ditertibkan. Ya, jangan sampai nanti ada kejadian lagi seperti itu. Nanti dilihat dunia internasional, kita ini sebenarnya negara militer, kok bisa sampai ada pengadilan sipil militer pakai seragam di situ. Nah, ini kan
agak aneh begitu. Oke, Nggak bisa boleh. jadi presiden buruk juga kalau gitu. Prof Jamin, terima kasih sudah berbagi bersama kami, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Terima Pelita kasih. Harapan. Sehat selalu, Prof Jamin. Makasih. Kami akan kembali dengan informasi Presiden gelar retret kabinet di Hambalang. Salah satu yang dibicarakan adalah soal pelaksanaan MBG. Apa yang ditekankan Presiden dalam retret kali ini? Apa yang membedakan dengan sidang kabinet di Istana? Pembahasannya akan hadir usai jeda bersama Yasir Neneama. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Jadi saya minta dikembalikan. Ya, salah. Saya sangat menderita. Sekarang tinggal di kontrakan. Saya menganggur, nggak usaha. Perkara konflik dan kejahatan pertanahan 2002-1221 dan dia menggunakan aparat negara dan juga non-negara hingga terjadilah pengusiran. Berkas Kompas, pukul 11 malam ini di Kompas TV. Asra itu men-challenge saya untuk bangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menebang sekarang menjadi pemandu wisata di kawasan Nyara ini. Komunitas-komunitas anak-anak muda turun dan terjun langsung di lapangan. Astra merajut semangat dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bergandengan tangan demi kemajuan desa yang berkelanjutan. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didingin.